Pertama saya ucapkan terima kasih kepada saudara Crispinus Valdi yang sudah bersedia mendaftar dan ngisi mendaftar di perusahaan ini, dan terima kasih juga karena telah bersedia untuk datang dan menghadiri undangan kami untuk mengikuti seleksi wawancara ini. Oke, tanpa berlama-lama, jadi di sini kami akan langsung saja untuk mewawancarai saudara Crispinus Valdi Patun. Oke, di sini saya mungkin ingin sedikit mendengarkan cerita mengenai profil dari saudara Crispinus Valdi sendiri. Oke, jadi perkenalkan, nama lengkap saya Crispinus Rivaldi Patun, bisa dipanggil Valdi, dan tanggal lahir saya 22 April tahun 2000, dan sekarang saya sudah menyelesaikan pendidikan S1 saya sebagai akuntan. Oke, terima kasih saudara Valdi atas perkenalan singkat dari profilnya. Berikutnya saya ingin bertanya kepada saudara Valdi, alasan kenapa sih saudara Valdi itu mengajukan atau mengapply lamaran untuk posisi lamaran ini? Oke, kenapa saya memilih dan ingin masuk di perusahaan ini? Yang pertama itu saya sebagai seorang akuntan, yang dimana berdasarkan tawaran kerja dari perusahaan ini, yaitu sebagai staff accounting, yang dimana staff accounting ini sendiri memiliki tugas dari seorang akuntan untuk bisa bekerja di posisi staff accounting ini yang dibutuhkan oleh perusahaan ini. Gitu. Oke, berikutnya terkait informasi mengenai lowongan pekerjaan ini, saya pengen bertanya, itu saudara Crispinus Valdi ini mendapatkan info terkait lowongan pekerjaan ini dari mana ya? Oke, untuk info lowongan kerja ini sendiri, yang pertama itu saya kebetulan saya memperoleh informasi lowongan kerja dari surat kabar, dan kebetulan juga teman saya bekerja di kantor ini sendiri. Jadi informasi yang saya dapatkan itu kebetulan dari dua pihak, yaitu dari surat kabar dan teman saya sendiri gitu. Oke, berarti ini dapatnya dari surat kabar dan teman dari saudara Crispinus Valdi yang bekerja di perusahaan kami ini ya? Iya, informasinya. Oke, berikutnya saya pengen nanya terkait dengan saya pengen tahu dong, apa sih kira-kira yang menurut saudara Crispinus Valdi ini kelebihan dan kekurangan yang dimiliki oleh saudara Crispinus Valdi ini? Baik, kelebihan yang saya miliki itu yang pertama, saya bisa kerja dengan cermat. Yang kedua itu saya tepat waktu atau on time. Nah, yang ketiga itu bisa bekerja sama dengan rekan-rekan kerja yang lain, atau bisa dikatakan saya memiliki teamwork yang baik. Itu. Yang kedua itu kelemahan saya. Kelemahan saya itu orangnya pemalu, namun atau tidak pede. Namun untuk mengatasi itu, saya sudah mengatasi itu, yang mana saya sudah mengikuti pelatihan kepemimpinan, atau saya sudah memiliki pengalaman di organisasi-organisasi sebelumnya untuk mengatasi masalah tersebut. Oke, berikutnya, nah saudara Valdi ini kan udah mengapply lamaran untuk jenis pekerjaan ini ya sebagai staff accounting ya. Nah sebelum itu kan tentu saudara Valdi sebelumnya juga belum pernah memiliki pengalaman kerja kan, karena saudara Crispinus Valdi juga di sini juga sebagai fresh graduate kan. Nah, saya pengen tahu mungkin saudara Valdi itu mengetahui sedikit mengenai job desk yang kira-kira harus dilakukan oleh saudara Crispinus Valdi ketika nanti diterima di perusahaan ini. Oke, untuk accounting staff ini sendiri, yang saya ketahui itu tugasnya itu yang pertama itu mendokumentasi dan arsip setiap transaksi dari keuangan dari perusahaan ini sendiri. Yang kedua itu melakukan pembukuan dan membuat laporan keuangan secara rutin sesuai standar pelaporan, yang dimana itu dilakukan untuk perusahaan ini sendiri. Yang ketiga itu menyusun rencana budget dan keuangan perusahaan. Yang berikut meninjau dan menganalisis laporan keuangan
Setahu saya itu. Oke. Nah, pertanyaan terakhir dari saya ingin bertanya, kira-kira nih, apa rencana atau planning yang dimiliki oleh saudara Christian Valdi itu selama mungkin kira-kira kurang lebih 3-5 tahun ke depannya nanti? Oke, untuk 3 tahun sampai 5 tahun ke depan. Misalkan saya nanti diterima di perusahaan ini, maka yang saya lakukan untuk 3 atau 5 tahun ke depan, yang pertama, saya ikut serta untuk menyukseskan perusahaan ini, baik untuk menyelesaikan tugas atau pekerjaan-pekerjaan gitu. Yang kedua, saya bisa bekerja di sini dan bisa mencapai dan memberikan prestasi untuk perusahaan ini dalam 3 atau 5 tahun ke depan. Gitu. Baik, Saudara Valdi, saya lanjutkan pertanyaannya ya. Ya. Jika saudara sudah diterima dan ditugaskan keluar kota dalam waktu yang lama, apakah saudara siap? Oke, untuk hal tersebut tentunya saya harus siap. Yang dimana kenapa saya harus siap? Karena itu merupakan konsekuensi dan tugas saya jika saya diterima di perusahaan ini nantinya. Maka saya akan terima semua pekerjaan yang dilakukan keluar kota maupun di dalam kota, dalam waktu dekat maupun lama saya akan terima itu. Untuk masalah gaji, berapa gaji yang saudara inginkan? Oke, untuk gajinya sendiri tentunya saya mengikuti gaji yang perusahaan ada sekarang, karena saya sudah mengetahui berapa nominal gaji dari perusahaan ini sendiri, maka saya ikut mengikuti nominal gaji dari perusahaan ini sendiri, yaitu sekitar 5 juta gitu. Oke, baik. Terima kasih, saudara. Selanjutnya, untuk mengapa saudara tertarik kepada perusahaan kami? Oke, kenapa saya tertarik kepada perusahaan ini? Karena yang pertama itu tentunya karena ada lowongan kerja dari perusahaan ini. Itu makanya saya tertarik di sini. Yang kedua itu saya ingin mengembangkan karir saya dan memperoleh pengalaman yang lebih banyak terkait ilmu akuntan yang saya miliki. Dan ketiga itu saya ingin bisa bekerja sama dengan teman-teman dan orang banyak juga. Gitu. Oke, terima kasih Saudara Valdi. Selanjutnya, bolehkah Saudara menceritakan masa ketika Saudara di situasi yang sulit? Oke, untuk situasi yang sulit sendiri itu, di situasi yang sulit seperti ini, tentunya saya tidak bekerja sendiri di perusahaan ini nantinya, atau saya tidak hidup sendiri untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jadi perlunya ada teman-teman atau tim dalam sebuah dunia kerja yang dimana nanti misalkan ada masalah, saya akan bisa diskusikan kepada teman-teman atau rekan-rekan kerja saya nantinya untuk bisa menyelesaikan masalah yang saya hadapi tersebut. Gitu. Oke, baik. Pertanyaan terakhir dari saya, kan banyak nih yang daftar di perusahaan. Apa kira-kira yang saudara tawarkan yang tidak dimiliki oleh kandidat lain? Oke, untuk itu, untuk masalah ini, kemungkinan yang saya miliki, yang mungkin orang lain belum miliki itu, saya cekat dan tepat dalam hal bekerja. Itu yang pertama. Yang kedua itu selalu on time dan menyelesaikan pekerjaan tanpa harus menunggu deadline. Yang mana itu misalkan pekerjaan diberikan, maka saya akan selesaikan memang pekerjaan tersebut tanpa harus menunda-nunda gitu. Oke, sekarang bagian saya yang bertanya. Kan tadi Saudara Valdi ini sempat menjelaskan beberapa keunggulan dari diri Saudara Valdi sendiri selama bekerja. Nah, yang saya lihat dari pengalaman organisasi dan kepanitiaan yang telah Anda cantumkan, Anda ini pernah mengikuti organisasi dan beberapa kepanitiaan.
bisa dijelaskan secara singkat pengalaman kepanitiaan dan organisasi yang pernah Saudara Faldi ikuti? Oke, untuk kepanitiaan dan organisasi yang saya ikut di sini, yang pertama itu kepanitiaan di kampus, yang dimana di kampus itu saya pernah menjadi ketua divisi di kepanitiaan tersebut, dan saya juga pernah menjadi anggota di setiap divisi yang ada di kepanitiaan tersebut. Nah, untuk organisasinya sendiri kurang lebih seperti kepanitiaan juga. Saya pernah menjadi anggota dan saya pernah menjadi ketua dari divisi-divisi itu. Oke, terima kasih untuk jawabannya. Sekarang saya akan bertanya, pekerjaan impian Anda selain menjadi akuntan itu kira-kira apa? Kalau untuk sekarang, untuk pekerjaan impian, tentunya tidak lain dan tidak bukan yang hanya menjadi seorang akuntan. Karena berdasarkan dari segi pendidikan saya juga, karena saya sekarang menjadi seorang akuntan, maka impian saya mungkin hanya satu, yaitu menjadi seorang akuntan untuk saat ini. Oke, jawaban yang sangat menarik. Lalu, kalau misalkan suatu saat Anda menjadi pemimpin, misalkan menjadi kepala staf akunting. Nah, kira-kira apa kontribusi yang bisa Anda berikan di dalam tim Anda? Oke, untuk hal tersebut, tentunya saya harus utamakan pekerjaan saya sendiri dulu, yaitu menjadi accounting staff yang dibutuhkan oleh perusahaan ini. Yang mana kalau dipercayakan untuk hal-hal lain, maka bisa saja saya terima dan mengerjakan hal tersebut. Dan tentunya bukan hanya saya sendiri. Saya bisa meminta bantuan kepada staf-staf lain untuk menyelesaikan masalah, untuk mengerjakan tugas-tugas yang diberikan tersebut, yang notabene di luar dari pekerjaan yang diberikan sebagai staff accounting staff maksudnya. Oke, jawabannya sangat menarik. Dan sekarang saya ingin bertanya, kira-kira apa sih yang bikin Saudara Faldi itu tidak nyaman dalam bekerja? Oke, hal-hal yang bisa membuat saya tidak nyaman dalam bekerja, yang pertama itu ketika seseorang tidak bisa diajak bekerja sama, itu yang pertama. Yang kedua itu orang yang tidak tepat waktu atau tidak on time, dan kurang lebih seperti itu, orang yang tidak tepat waktu dan susah diajak kerjasama. Oh, baik. Kalau misalkan ketika dalam pekerjaan tersebut, kan tadi Anda sempat menyebutkan bahwa saya tidak suka dengan orang yang tidak bisa diajak kerjasama. Lalu, seandainya Anda menjadi kepala staf, bagaimana cara Anda untuk menyelesaikan masalah tersebut? Oke, untuk menyelesaikan masalah tersebut, yang pertama itu langkah awal itu memberikan arahan kepada orang tersebut. Yang kedua itu memberikan seperti ajakan yang baik kepada orang tersebut untuk merubah sikap dan bisa diajak bekerja sama nantinya begitu. Baik, jawaban yang menarik. Terima kasih. Dan selanjutnya, gaya kerja yang pas untuk Saudara Faldi itu sendiri seperti apa? Gaya kerja yang pas untuk saya, menurut saya itu seperti yang saya sebutkan itu cepat dalam bekerja, maksudnya selalu on time tanpa menunggu deadline untuk tugas tersebut harus diselesaikan sebelum deadline tersebut. Maksudnya sesekalinya tugas diberikan maka harus diselesaikan memang. Yang kedua itu harus bekerja sama atau teamwork yang mana bisa menyelesaikan tugas secara bersamaan, atau bisa dikatakan bisa diajak bekerja sama untuk kenyamanan kerja saya begitu.
Oke, lalu pertanyaan terakhir dari saya, kira-kira apa yang tidak tidak Anda sukai dalam pekerjaan Anda? Oke, untuk hal yang saya tidak sukai dalam pekerjaan ini, tentunya tidak ada yang saya tidak sukai dari pekerjaan ini, karena saya mendaftar di divisi yang atau staf yang yang memiliki tugas yang relate dengan gelar saya, yaitu sebagai seorang akuntan, yang mana dari hal ini menurut saya tidak ada yang saya tidak sukai dari pekerjaan ini, gitu. Baik, terima kasih. Dan selanjutnya, Oke, selanjutnya saya akan coba menanya soal bagaimana sih cara saudara dalam hal membuat pekerjaan ini menjadi prioritas Anda begitu. Untuk hal tersebut, yang pertama itu karena saya sebagai seorang akuntan, yang mana untuk menjadikan prioritas kerja ini, maka saya utamakan semua pekerjaan yang berkaitan dengan akuntan sendiri, yang mana harus diprioritaskan lebih dulu dan menyelesaikan permasalahan tersebut dengan baik dan benar. Oke, apakah saudara Valdi orang yang bisa bekerja di dalam atau bisa bekerja di bawah tekanan? Bisa. Untuk hal tersebut, karena mengapa saya katakan saya bisa bekerja di bawah tekanan, karena di dunia pekerjaan itu kan bukan hanya saya sendiri yang bekerja, ada juga staf-staf lain, yang mana jika saya merasa itu dibebankan untuk saya, maka saya bisa bekerja sama dengan tim-tim atau rekan-rekan lain dalam dunia pekerjaan tersebut, seperti meminta bantuan atau diajak bekerja sama untuk menyelesaikan masalah atau tugas-tugas yang diberikan tersebut. Jika saya merasa saya ditekankan dalam dunia pekerjaan tersebut. Oke, pertanyaan selanjutnya nih, kalau semisal saudara Valdi keterima di perusahaan ini, kapan sih saudara Valdi bisa bergabung dengan tim staf accounting dari perusahaan ini? Oke, misalkan saya diterima untuk bekerja di perusahaan ini, maka secepatnya saya akan bisa bergabung untuk perusahaan ini dan langsung bekerja untuk perusahaan ini. Oke, baik. Mungkin pertanyaan yang terakhir nih. Mungkin saudara Valdi bisa memberi atau bisa meyakinkan kami sekali lagi kenapa kami harus menerima saudara di perusahaan kami. Oke, untuk hal tersebut, untuk meyakinkan perusahaan bahwa saya bisa diterima di perusahaan ini, yang mana itu yang sudah saya jelaskan tadi, saya bekerja dengan tepat waktu di sini, menyelesaikan tugas yang diberikan dengan cepat dan tanpa harus menunggu deadline. Sesekalinya diberikan tugas maka harus diselesaikan memang. Yang kedua, saya bisa bekerja sama dengan tim, saya bisa bekerja dengan rekan-rekan yang lain di perusahaan ini nantinya. Dan yang terakhir, yang ketiga, saya sudah memenuhi kebutuhan atau persyaratan yang diberikan oleh perusahaan, seperti mengoperasikan Word, Excel, dan selain itu, saya juga bisa mengoperasikan software-software yang lain, yang mana kemungkinan nanti bisa dibutuhkan di perusahaan ini. Gitu. Oke, baik. Oke, mungkin semua pertanyaan sudah disampaikan oleh saya dan rekan-rekan saya. Apakah dari saudara Valdi sendiri memiliki pertanyaan kepada kami? Atau ada hal yang kurang jelas? Oke, kalau untuk sekarang belum ada pertanyaan untuk perusahaan atau apa.
sudah jelas, menurut saya sudah jelas. Oke. Dari rekan-rekan yang lain, apakah masih ada tambahan? Dari saya tidak ada. Dari saya juga sama, dari saya sendiri juga sudah cukup. Dari saya juga sudah cukup. Oke, untuk Saudara Faldi kami ucapkan terima kasih atas kesediaannya karena sudah bersedia untuk mengikuti seleksi wawancara ini. Semoga nanti Saudara Faldi dapat diterima di perusahaan ini dan dapat memberikan kontribusi terbaik untuk perusahaan ini. Kepada Saudara Faldi kami ucapkan terima kasih. Terima kasih. Baik, pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Saudara Gusti atas kesediaannya untuk mendaftar di perusahaan kami serta kesediaannya untuk datang atau untuk menghadiri kesempatan wawancara yang kami laksanakan pada siang hari ini. Jadi di sini kami akan langsung aja memulai sesi wawancara ini. Jadi pertanyaan pertama dari saya mungkin pertama-tama saya pengen tahu terlebih dahulu mengenai profil singkat dari Saudara Gusti Rato Rege ini. Mungkin Saudara Gusti Rato bisa mulai menceritakannya. Baik, selamat siang. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Nama saya Gusti Ratu Rege. Saya berasal dari Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya adalah lulusan S1 akuntansi dari Universitas Sanata Dharma. Selama melaksanakan perkuliahan, saya telah aktif dalam berbagai macam kegiatan kepanitiaan dan organisasi kampus. Terima kasih. Oke, berikutnya. Nah, ini terkait dengan kenapa sih Saudara Gus itu mengapply lamaran di posisi ini? Padahal kan banyak juga perusahaan lain ya yang mungkin membuka lowongan pekerjaan dengan posisi yang mungkin lebih tinggi dari perusahaan kami ini. Baik, menurut saya, karena saya telah menempuh pendidikan di bidang akuntansi dan di perusahaan PT Indokarya sendiri telah dibuka lowongan di bidang akuntansi yang sesuai dengan pendidikan dengan latar belakang pendidikan saya, sehingga saya mau memilih posisi tersebut dan juga saya mau meniti karir sebagai akuntan. Oke, nah berikutnya nih pertanyaan dari saya. Dari mana Saudara Gusti ini mendapatkan info terkait lowongan pekerjaan yang perusahaan kami sediakan ini? Untuk informasi, saya mendapatkan dari salah satu staf di PT Indokarya dan juga saya melakukan pengecekan pada website resmi PT Indokarya. Oke, nah berikutnya nih, saya pengen untuk Saudara Gusti ini kira-kira menceritakan atau ya menjelaskan sedikit terkait kelebihan dan kekurangan yang kira-kira dimiliki oleh Saudara Gusti ini. Baik, untuk kelebihan yang saya miliki, saya orang yang cukup bertanggung jawab dan mampu melakukan pekerjaan secara kelompok bersama ataupun secara individu. Untuk kekurangan saya sendiri, saya sering mengalami masalah saya sering melupakan hal-hal yang penting. Jadi dengan adanya kelemahan itu juga, saya mau berkomitmen untuk membuatkan catatan untuk mengingat hal-hal penting yang harus saya lakukan atau kerjakan. Berikutnya dari saya ini, nah Saudara Gusti di sini kan sudah mengapply lamaran sebagai seorang staf akuntan di perusahaan kami. Nah, kira-kira Saudara Gusti ini mengetahui nggak sih atau tahu tidak sih terkait dengan job desk atau tugas-tugas sebagai seorang staf akuntan? Baik, untuk saya sendiri, pertama saya sudah mengecek mengenai PT Indokarya bahwa PT Indokarya ini bergerak di bidang distribusi kendaraan beroda 2. Nah, staf akuntan di dalamnya yaitu
menurut saya akan bekerja melakukan dan memeriksa laporan di bidang finansial, administrasi, dan operasional. Oke, terakhir nih pertanyaan dari saya. Saya pengen kira-kiranya untuk Saudara Gusti ini menjelaskan terkait dengan planning atau rencana Saudara Gusti itu kira-kira 3-5 tahun ke depannya nanti. Untuk planning saya selama 3-5 tahun ke depan, yang pertama saya sangat tertarik dengan profesi akuntan dan juga sesuai dengan latar belakang saya. Yang kedua, saya juga tertarik dengan sebuah perusahaan bisnis. Nah, jadi saya ingin meniti karir menjadi seorang akuntan di perusahaan bisnis. Jadi untuk planning saya selama 3-5 tahun ke depan, saya ingin mengembangkan kemampuan di bidang pelaporan dan analisis keuangan. Oke, sekian pertanyaan dari saya. Mungkin selanjutnya dapat dilanjutkan oleh rekan saya. Saya persilakan. Baik, saya lanjutkan. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Ya, terdengar. Terdengar. Ya, baik. Pertanyaan selanjutnya, jika saudara sudah diterima dan ditugaskan keluar kota dalam waktu lama, apakah saudara siap? Saya sendiri saya siap karena saya ingin menjadikan sebuah pekerjaan sebagai hal yang penting dalam hidup. Jadi apapun yang harus saya laksanakan akan saya usahakan, dan untuk keluar kota saya siap. Baik, terima kasih atas jawabannya. Untuk pertanyaan selanjutnya, untuk masalah gaji, kira-kira berapa sih gaji yang saudara inginkan? Untuk gaji sendiri yang saya inginkan sesuai dengan UMR di tempat saya, biasanya cukup sebesar 3 juta rupiah. Baik, selanjutnya, mengapa saudara tertarik dengan perusahaan kami ini? Saya tertarik dengan PT Indokarya karena PT Indokarya sendiri telah terkenal di kalangan masyarakat, dan juga produk yang dikeluarkan oleh PT Indokarya sangat berkualitas baik. Terima kasih buat jawabannya. Untuk pertanyaan selanjutnya, bolehkah saudara menceritakan masa ketika saudara berada di situasi yang sulit? Baik, masa di situasi yang sulit yang pernah saya alami, mungkin saat menjalankan perkuliahan di Universitas Sanata Dharma. Awalnya saya sangat sulit untuk menerapkan akuntansi dengan berbasis bahasa Inggris, karena di kampus saya itu rata-rata mata kuliah akuntansinya menggunakan bahasa Inggris. Di masa itu saya terus berusaha untuk dapat menyesuaikan dengan latar belakang saya yang sebelumnya di sekolah menengah atas. Saya belum terlalu baik dalam berbahasa Inggris. Waktu menempuh perkuliahan di Universitas Sanata Dharma, saya terus berusaha sehingga saya sudah mulai terbiasa. Baik, terima kasih atas jawabannya, Saudara Gusti. Untuk jawabannya, yang terakhir dari saya, kan banyak nih yang daftar di perusahaan kita. Kira-kira apa yang saudara tawarkan yang tidak dimiliki oleh pendaftar lain atau kandidat lain? Baik, saya adalah orang yang bertanggung jawab dan mampu bekerja keras. Saya siap untuk bekerja secara individu maupun kelompok, dan staf akuntansi juga telah sesuai dengan latar belakang pendidikan saya. Maka saya ingin menjadi aset dari PT Indokarya sebagai staf akuntansi. Oke, terima kasih untuk jawabannya. Sekarang giliran saya untuk bertanya. Apakah pekerjaan impian Anda selain akuntan? Apakah Anda punya
lain yang Anda ingin? Baik, selain dari akuntan, kerjaan yang menjadi impian saya yang terbaik menurut saya adalah menjadi manajer di sebuah perusahaan. Saya ingin bekerja secara kelompok dan menjadi pemimpin dari kelompok. Oke, baik. Berarti untuk jenjang karir ke depan, kamu merencanakan hal seperti itu untuk bekerja di perusahaan ini, atau seperti apa kira-kira untuk menjadi manajer tersebut? Baik, saya rasa saya harus bekerja secara bertanggung jawab. Saya harus memiliki jiwa kepemimpinan yang adil dan berhikmat. Oke, terima kasih jawabannya. Oke, lalu pertanyaan selanjutnya, apakah Anda itu seorang pemimpin atau seorang pengikut? Baik, saya dapat menjadi seorang pemimpin dan juga seorang pengikut. Nah, saya harus menempatkan diri di mana bahwa ketika kita bekerja di sebuah organisasi, akan ada pihak lain di atasnya dan ada pihak di bawahnya. Baik, terima kasih. Lalu pertanyaan saya selanjutnya, ketika kamu menjadi seorang pemimpin, entah menjadi manajer perusahaan tersebut atau kepala staf accounting, kira-kira kontribusi apa yang bisa kamu berikan untuk perusahaan ini? Nah, menurut saya kontribusi yang saya akan berikan sebagai pemimpin, saya akan mendorong bawahan saya untuk bekerja secara jujur, adil, dan bijaksana. Oke, terima kasih atas jawabannya. Lalu pertanyaan selanjutnya, apa yang membuat saudara Gusti ini tidak nyaman dalam melakukan suatu pekerjaan? Bisa dijelaskan dengan singkat? Baik. Hal yang dapat membuat saya tidak nyaman dalam melakukan pekerjaan jika ada rekan kerja dari saya yang bertindak seolah-olah mengetahui semua hal, selalu mengajar dan mengintimidasi sesama. Jadi saya merasa terganggu jika ada rekan kerja. Oke, sekarang pertanyaan selanjutnya ya. Ketika semisalnya ketika kamu menjadi kepala staf ataupun manajer dan ternyata kamu tahu anak buahmu itu ada yang seolah-olah mengetahui semua hal dan susah diatur. Kamu sebagai pemimpin, bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut? Ya, baik. Kalau saya di pihak pemimpin, saya akan memanggil dan menegur. Saya memanggil dan menegur secara langsung. Mungkin saya dapat panggil bawahan saya ke ruangan saya dan akan saya tegur secara langsung. Oke, terima kasih untuk jawabannya. Sekarang pertanyaan selanjutnya, apa gaya kerja Anda? Baik, Gaya kerja ini saya. Maaf, saya sanggah. Gaya kerja ini bisa kamu orangnya apakah cekatan atau bisa bekerja dalam deadline? Bisa dijelaskan secara singkat juga. Baik, untuk pribadi saya sendiri, saya bukan orang yang cekatan. Jadi saya biasa menggunakan gaya kerja yaitu mencicil. Jadi saya biasanya melakukan suatu pekerjaan jauh hari sebelum deadline-nya. Oke, terima kasih. Sekarang pertanyaan saya yang terakhir. Apa yang Anda kurang sukai dari pekerjaan Anda? Baik, dari pekerjaan sebagai akuntan,
saya kurang suka jika karena saya harus bekerja dengan semua orang yang harus teliti, jujur, dan adil. Nah, di mana ketika kita menemukan bahwa ada orang yang berhubungan dengan pekerjaan kita yang melakukan tugasnya secara tidak jujur dan adil, maka kita akan buat repot. Jawaban yang sangat menarik. Baik, terima kasih. Dan selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, mungkin kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Yang pertanyaan pertama itu dari saya, tipe lingkungan pekerjaan seperti apa sih yang Saudara Gusti inginkan? Jadi menurut yang lingkungan pekerjaan yang baik yang saya sukai yaitu lingkungan pekerjaan yang bersahabat dan ramah, di mana sesama pekerja kita bersahabat dan juga dengan pihak luar perusahaan kita bersahabat. Nah, intinya kita bersahabat di lingkungan eksternal dan lingkungan internal perusahaan. Oke, mungkin pertanyaan selanjutnya. Bagaimana cara saudara buat memprioritaskan pekerjaan Anda? Baik, untuk memprioritaskan pekerjaan saya rasa saya akan menjadikan sebuah pekerjaan sebagai hobi saya, di mana kita akan melakukan segala sesuatu dan meluangkan waktu untuk hobi. Oke, pertanyaan selanjutnya. Kalau semisal saudara keterima di perusahaan ini, mungkin kapan Anda mulai bisa bergabung ke dalam tim staff accounting di perusahaan ini? Baik, saya sendiri sekarang dalam keadaan menganggur dan tidak mempunyai kesibukan yang terlalu penting. Jadi saya rasa saya siap bergabung kapanpun diinginkan perusahaan. Oke, mungkin pertanyaan terakhir dari saya. Coba yakinkan kita kenapa kita harus menerima kamu di perusahaan ini. Baik, saya adalah seorang lulusan S1 akuntansi dan saya juga orang yang bertanggung jawab dan mampu melakukan pekerjaan secara kelompok maupun individu. Jadi saya rasa saya mempunyai kemampuan untuk bekerja sebagai staf akuntan di perusahaan Bapak. Oke, mungkin semua pertanyaan sudah disampaikan oleh saya dan rekan-rekan saya. Mungkin dari Saudara Gusti sendiri, apakah ada hal yang kurang jelas atau ada hal yang ingin ditanyakan? Baik, saya rasa buat saya cukup. Oke, dari rekan-rekan yang lain, apakah ada tambahan? Dari saya sendiri ada tambahan untuk Saudara Gusti. Tapi ini pertanyaannya tidak terlalu susah untuk dijawab. Ya. Tadi Anda sempat menyebutkan bahwa saya akan melakukan pekerjaan saya itu sebagai hobi, di mana dalam pekerjaan tersebut saya akan meluangkan waktu seperti hobi. Kalau semisalkan kamu diberi suatu tugas dan tugasnya ini deadline-nya misalkan besok, bagaimana caramu untuk meluangkan waktu? Cara dari Saudara sendiri bagaimana? Ya, baik. Kalau untuk pekerjaan yang deadline-nya besok, saya rasa saya balik lagi ke pernyataan saya yang tadi bahwa saya akan jadikan pekerjaan sebagai hobi. Nah, di mana dari pribadi sendiri, saya selalu meluangkan waktu dan meninggalkan hal-hal penting lainnya untuk hobi. Nah, jika saya menjadikan pekerjaan saya sebagai hobi, maka saya rasa deadline-nya besok pun saya bisa kerjakan. Sedikit kata-kata tambahan dari saya, berarti
ketika diberi kasus seperti ini, kamu akan mendahulukan pekerjaanmu terlebih dahulu yang deadline-nya untuk besok. Seperti itukah, Saudara Gusti? Ya, ya, saya akan mendahulukan yang deadline-nya besok dan mungkin bisa menunda pekerjaan lain yang deadline-nya masih lama. Oke, kalau begitu cukup, pertanyaan saya sudah cukup. Untuk rekan-rekan lain, ada pertanyaan lain? Kalau dari saya sendiri sudah cukup. Dari saya juga sudah cukup. Oke, terima kasih untuk Saudara Gusti atas kesediaannya untuk wawancara. Untuk hasilnya nanti kami dari